Pernahkah Anda merasa bahwa gairah dan semangat di pagi hari tidak lagi sama seperti dulu? Mungkin dulu Anda bangun dengan penuh energi, siap menghadapi hari, namun kini ada perasaan lemas atau kurang bergairah yang sulit dijelaskan. Atau mungkin Anda mulai merasa ada yang berubah dalam kekuatan dan kepercayaan diri Anda sebagai seorang pria. Sesuatu yang dulu Anda anggap remeh, kini justru menjadi perhatian. Perasaan seperti ini seringkali muncul diam-diam, membuat banyak pria di usia 60-an merasa bingung atau bahkan malu untuk membicarakannya. Padahal, ini adalah realitas yang dialami banyak dari kita. Dan sayangnya, rasa percaya diri atau bahkan keharmonisan dengan pasangan bisa ikut terpengaruh. Banyak yang tidak menyadari bahwa di balik kebiasaan sederhana kita setiap pagi, khususnya ritual minum teh saat sarapan, ternyata menyimpan sebuah rahasia besar. Rahasia ini bisa menjadi penyebab utama mengapa vitalitas dan kekuatan pria Anda seolah-olah perlahan memudar. Bukan hanya tentang usia, tapi tentang apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita secara rutin. Dalam video ini, kita akan mengungkap 7 jenis teh yang mungkin sering Anda nikmati saat sarapan, namun tanpa Anda sadari, teh-teh ini justru bisa perlahan mengikis kejantanan dan performa intim Anda. Bersiaplah untuk mendapatkan informasi yang akan mengubah cara Anda. Mari kita mulai dengan teh pertama, yang seringkali luput dari perhatian kita, padahal banyak orang di Indonesia menyukainya karena rasanya yang menyegarkan. Teh ini adalah teh peppermint. Anda mungkin mengenalnya sebagai minuman yang menenangkan perut kembung atau meredakan sakit kepala ringan. Dan memang, peppermint memiliki banyak manfaat kesehatan. Namun, di balik kesegarannya, ada sesuatu yang perlu Anda waspadai. Terutama jika Anda seorang pria di atas 60 tahun yang ingin menjaga vitalitasnya. Peppermint mengandung senyawa yang disebut mentol. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mentol dapat memiliki efek anti-androgenik. Artinya, ia berpotensi menurunkan kadar testosteron dalam tubuh. Testosteron adalah hormon kunci yang bertanggung jawab untuk menjaga kekuatan otot, kepadatan tulang, energi, suasana hati, dan tentu saja performa seksual pada pria. Bayangkan saja Pak Budi, seorang pensiunan yang sangat aktif dan sering bermain bulu tangkis, rutin sekali minum teh peppermint setiap pagi. Ia merasa perutnya lebih nyaman setelah sarapan berat dengan teh ini. Namun belakangan ia sering merasa lemas, gairahnya menurun, dan ada perasaan kurang bersemangat saat beraktivitas. Ia tidak pernah mengira bahwa teh peppermint yang selama ini dianggapnya sehat dan menyegarkan, justru diam-diam mengganggu keseimbangan hormon vitalnya. Efek ini mungkin tidak terlihat secara instan, namun akumulasi dari kebiasaan minum teh peppermint setiap hari selama bertahun-tahun bisa memberikan dampak signifikan pada kadar testosteron Anda. Jadi, jika Anda sering minum teh peppermint untuk sarapan, mungkin saatnya untuk Selanjutnya, kita beralih ke teh kedua yang juga tidak kalah menejutkan, yaitu teh akar manis atau licorice root tea. Teh ini sering digunakan dalam pengobatan tradisional untuk meredakan sakit tenggorokan, batuk, atau masalah pencernaan karena sifatnya yang menenangkan. Rasanya yang manis alami membuat banyak orang menyukainya, bahkan sering menjadi campuran dalam teh herbal lain tanpa kita sadari. Namun, akar manis mengandung senyawa kuat yang disebut glycyrrhizin. Nah, senyawa inilah yang menjadi biang keladinya. Glycyrrhizin telah terbukti dapat menekan produksi testosteron dan bahkan meningkatkan kadar estrogen pada pria. Ini adalah kabar buruk bagi pria yang berusaha mempertahankan kejantanannya. Kadar estrogen yang tinggi pada pria bisa menyebabkan berbagai masalah, mulai dari penurunan libido, disfungsi ereksi, hingga pembesaran payudara pada pria atau ginekomastia. Bayangkan Pak Anto yang selalu peduli dengan kesehatannya, sering minum teh herbal yang mengandung akar manis karena ia percaya itu baik untuk kekebalan tubuhnya. Ia merasa tenggorokannya nyaman, namun ia mulai merasakan penurunan drastis dalam hasrat dan performa intimnya. Ia tidak menyangka
teh manis yang selalu ia minum dengan santai setiap pagi itu ternyata secara perlahan menggerogoti esensi kejantanannya. Jadi sangat penting bagi Anda untuk selalu membaca label dan mengetahui kandungan teh herbal yang Anda minum. Jika Anda melihat akar manis atau licorice root terdaftar sebagai bahan utama, pertimbangkan untuk menghindarinya, terutama jika Anda sedang berusaha menjaga keseimbangan hormonal Anda sebagai pria. Kedua teh ini mungkin terdengar tidak berbahaya, bahkan punya manfaat lain. Tapi mari kita lihat lagi teh ketiga yang juga tak kalah mengejutkan dan seringkali menjadi pilihan favorit banyak bapak-bapak di Indonesia. Kita sudah membahas teh peppermint dan teh akar manis yang bisa mengganggu keseimbangan hormon pria. Sekarang mari kita bicara tentang teh ketiga, yaitu teh hitam dengan kandungan kafein tinggi. Teh hitam adalah minuman sarapan klasik di banyak rumah tangga Indonesia. Banyak dari kita merasa belum lengkap sarapan tanpa secangkir teh hitam hangat yang pekat. Dan memang, teh hitam memiliki antioksidan dan bisa memberikan dorongan energi. Namun, masalahnya muncul ketika Anda mengonsumsinya secara berlebihan, terutama saat perut kosong di pagi hari dan dengan kandungan kafein yang sangat tinggi. Kafein adalah stimulan yang bisa memicu kelenjar adrenal Anda untuk memproduksi lebih banyak hormon stres, yaitu kortisol. Meskipun sedikit kortisol di pagi hari adalah normal untuk membantu kita bangun, kadar kortisol yang terus-menerus tinggi bisa menjadi masalah serius. Kortisol yang kronis dapat mengganggu produksi testosteron dalam tubuh. Ini seperti tubuh Anda harus memilih antara bertahan hidup respon stres atau berfungsi optimal produksi testosteron. Tubuh cenderung memprioritaskan yang pertama, sehingga produksi testosteron bisa tertekan. Selain itu, kafein yang berlebihan juga bisa menyebabkan dehidrasi ringan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi sirkulasi darah dan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke area yang paling penting untuk performa intim Anda, yakni pikirkan Pak Slamet. Seorang pedagang di pasar yang selalu minum teh hitam paket dan kental setiap pagi, kadang bahkan lebih dari 2 cangkir, karena ia merasa butuh dorongan energi untuk memulai hari. Ia sering mengeluh merasa cemas, tidur tidak nyenyak, dan belakangan ini, ia menyadari gairah dan performa intimnya menurun drastis. Ia mengira itu hanya karena stres pekerjaan atau usia, padahal kebiasaan teh hitam berkafein tinggi di pagi hari mungkin berperan besar. Bukannya merasa berenergi secara alami, ia justru merasa lebih cemas dan gegas tanpa arah. Jadi, moderasi adalah kuncinya. Jika Anda suka teh hitam, cobalah untuk tidak mengonsumsinya berlebihan. Minum segelas air putih terlebih dahulu sebelum teh, dan pertimbangkan teh dengan kandungan kafein yang lebih rendah. Berlanjut ke teh keempat, yang mirip dengan peppermint, tapi memiliki efek yang bahkan lebih kuat, yaitu teh spearmint. Sama seperti peppermint, spearmint dikenal karena sifatnya yang menyegarkan dan sering digunakan untuk masalah pencernaan atau sekadar minuman santai. Namun, bagi pria, spearmint bisa menjadi musuh tersembunyi. Studi ilmiah telah menunjukkan bahwa spearmint memiliki efek anti-androgenik yang lebih signifikan daripada peppermint. Ini berarti spearmint dapat secara efektif menurunkan kadar testosteron bebas dan meningkatkan kadar hormon wanita seperti estrogen pada pria. Efek ini seringkali dimanfaatkan dalam pengobatan sindrom ovarium polikistik pada wanita, di mana tujuan utamanya memang untuk menurunkan kadar androgen. Tapi bayangkan, apa artinya ini bagi seorang pria yang ingin mempertahankan vitalitas dan kejantanannya? Penurunan testosteron dapat memicu berbagai masalah, mulai dari penurunan hasrat seksual, disfungsi ereksi, hilangnya massa otot, penambahan lemak tubuh, hingga perubahan suasana hati dan energi yang drastis. Seringkali, orang salah mengira spearmint sama saja dengan peppermint, padahal efek hormonalnya bisa jauh lebih menonjol.
Jadi, jika Anda sering menikmati teh spearmint untuk sarapan atau dalam campuran teh herbal Anda, sangat disarankan untuk menghindarinya jika Anda ingin menjaga kesehatan hormonal Anda sebagai pria. Dan yang kelima adalah teh hijau berlebihan. Teh hijau selama ini dikenal sebagai minuman super yang kaya antioksidan dan memiliki banyak manfaat kesehatan. Mulai dari membantu metabolisme hingga mencegah penyakit kronis. Memang benar, teh hijau adalah minuman yang luar biasa sehat. Namun, seperti halnya banyak hal baik dalam hidup, kunci utamanya adalah moderasi, terutama di usia senja. Masalahnya bukan pada teh hijau itu sendiri, tetapi pada konsumsi berlebihan dan cara mengonsumsinya. Minum teh hijau dalam jumlah yang sangat banyak, katakanlah 5 cangkir atau lebih setiap pagi, terutama saat perut kosong, bisa mengganggu penyerapan nutrisi penting. Teh hijau mengandung tanin dan senyawa lain yang dapat mengikat mineral seperti zat besi dan seng. Seng adalah mineral krusial untuk produksi testosteron yang sehat. Kekurangan seng dapat menyebabkan penurunan kadar testosteron dan memengaruhi performa seksual. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi EGCG, senyawa antioksidan utama dalam teh hijau, yang sangat tinggi, dapat memiliki efek yang tidak diinginkan jika dikonsumsi dalam dosis ekstrim, meskipun ini masih perlu penelitian lebih lanjut. Pikirkan Pak Denny, seorang yang sangat peduli kesehatan, yang yakin bahwa semakin banyak teh hijau yang diminum, semakin sehat dirinya. Ia minum 5 cangkir teh hijau setiap pagi sebagai ritual detoksifikasinya. Namun bukannya merasa lebih bugar, ia malah sering merasa lemas, kulitnya pucat, dan vitalitasnya menurun. Ia tidak menyadari bahwa kebiasaan minum teh hijau berlebihan bisa menghambat penyerapan seng dan zat besi yang tubuhnya butuhkan untuk menjaga kekuatan dan gairah. Jadi, nikmati teh hijau Anda, tapi dalam porsi yang wajar. 1 atau 2 cangkir sudah cukup, dan cobalah untuk mengonsumsinya bersama makanan untuk meminimalkan dampak pada penyerapan nutrisi. Kita sudah melihat 5 teh yang perlu diwaspadai. Tapi masih ada 2 lagi yang mungkin Anda anggap paling tidak berbahaya, bahkan sehat. Kita sudah melihat 5 jenis teh yang perlu Anda perhatikan baik-baik. Sekarang, mari kita bahas teh ke-6, yang sering diasosiasikan dengan ketenangan dan relaksasi, yaitu teh kamomil, yang dikonsumsi berlebihan. Kamomil dikenal luas karena sifatnya yang menenangkan, membantu tidur, dan meredakan kecemasan. Banyak orang di usia 60-an memilih teh ini sebagai bagian dari rutinitas pagi mereka untuk memulai hari dengan tenang. Dan memang, sesekali minum teh kamomil untuk relaksasi tentu tidak masalah. Namun seperti banyak hal lainnya, konsumsi berlebihan atau kronis, terutama setiap pagi sebagai kebiasaan, bisa memiliki efek yang tidak diinginkan pada keseimbangan hormonal pria. However, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kamomil mengandung senyawa seperti apigenin yang pada dosis sangat tinggi atau penggunaan jangka panjang pada individu tertentu mungkin memiliki efek estrogenik ringan. Efek estrogenik ini bisa secara halus mengganggu rasio testosteron dan estrogen dalam tubuh pria. Ingat, meskipun efeknya tidak sekuat teh akar manis, akumulasi dari sedikit perubahan ini setiap hari bisa berdampak pada vitalitas Anda seiring waktu, terutama jika digabungkan dengan faktor-faktor lain seperti diet yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, atau stres kronis. Tubuh kita dirancang untuk menjaga keseimbangan yang rumit dan bahkan dorongan kecil ke arah yang salah bisa menyebabkan riak efek yang lebih besar. Misalnya, Pak Joni yang selalu merasa gelisah di pagi hari mulai rutin minum teh kamomil setiap hari. Ia merasa lebih tenang, tetapi ia tidak menyadari bahwa di balik ketenangan itu ada dampak pada kejantanannya. Ia mulai kehilangan gairah dan merasa lebih mudah lelah, dan ia tidak pernah menghubungkan gejala ini dengan teh kamomil yang ia minum setiap hari. Jadi, gunakan teh kamomil sebagai penenang sesekali, bukan sebagai minuman sarapan harian Anda. Ada banyak cara lain yang lebih aman untuk memulai hari dengan tenang, tanpa mengganggu keseimbangan hormon Anda.
Dan terakhir, teh ketujuh, yang mungkin paling berbahaya karena sifatnya yang tidak terduga, adalah teh herbal campuran yang tidak jelas kandungannya. Di pasar, baik online maupun offline, Anda akan menemukan banyak sekali teh herbal yang mengklaim bisa meningkatkan stamina, vitalitas, atau bahkan mengatasi masalah kejantanan secara instan. Namun, masalahnya adalah banyak dari produk ini tidak mencantumkan daftar bahan yang lengkap dan jelas atau bahkan mengandung bahan-bahan yang tidak diiklankan sama sekali. Beberapa teh campuran ini mungkin mengandung stimulan tersembunyi yang bisa membebani jantung Anda, atau yang lebih parah, mengandung bahan farmasi aktif yang tidak terdaftar, yang bisa berinteraksi berbahaya dengan obat-obatan lain yang sedang Anda konsumsi. Ada juga yang mungkin mengandung ramuan yang efeknya pada hormon pria belum teruji secara ilmiah. Atau bahkan ramuan yang secara spesifik dikenal dapat menurunkan testosteron jika dikonsumsi tanpa pengawasan. Risiko terbesar di sini adalah ketidakpastian. Anda tidak tahu pasti apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda. Dan dampaknya bisa sangat merugikan bagi kesehatan Anda secara keseluruhan, tidak hanya pada performa inti. Pikirkan Pak Herman yang tergoda iklan teh herbal penambah stamina yang ia temukan di media sosial. Ia mulai meminumnya setiap pagi dengan harapan bisa mendapatkan kembali kejantanannya yang ia rasa memudar. Namun bukannya lebih baik, Pak Herman malah merasakan jantungnya berdebar tidak karuan, tekanan darahnya naik, dan bukannya merasa lebih berenergi, ia justru merasa lemas dan cemas. Ia tidak tahu bahwa teh yang ia minum itu mengandung bahan tersembunyi yang berbahaya. Jadi, selalu berhati-hati dengan klaim ajaib dan selalu periksa label, beli dari sumber yang terpercaya, dan yang terpenting, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum mengonsumsi suplemen atau teh herbal yang tidak Anda kenal. Kesehatan Anda terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Jadi kita sudah membahas teh peppermint yang menyegarkan tapi bisa merusak testosteron. Teh akar manis yang manis namun berpotensi berbahaya bagi keseimbangan hormon. Teh hitam berkafein tinggi yang berlebihan bisa memicu stres dan mengikis testosteron. Teh spearmint yang efeknya pada hormon lebih kuat. Teh hijau yang berlebihan bisa mengganggu penyerapan nutrisi penting. Teh kamomil yang terlalu sering bisa menggeser keseimbangan hormon secara halus. Dan yang paling penting, teh herbal campuran yang tidak jelas kandungannya yang merupakan risiko terbesar. Mendengar ini mungkin membuat Anda sedikit cemas atau bertanya-tanya, jadi teh apa yang boleh saya minum? Tapi ingatlah, perubahan kecil bisa membawa dampak besar yang positif bagi hidup Anda. Ini bukan tentang melarang Anda minum teh sama sekali. Justru ini tentang memberdayakan Anda dengan pengetahuan untuk memilih dengan bijak dan memahami apa yang tubuh Anda butuhkan untuk tetap prima di usia emas Anda. Kesehatan dan vitalitas pria sejati bukan hanya tentang performa fisik semata, tapi juga tentang energi yang stabil, suasana hati yang positif, dan kepercayaan diri yang kokoh. Dan itu semua dimulai dari apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita setiap pagi. Ingatlah, tubuh Anda adalah aset paling berharga Anda. Dengarkan apa yang tubuh Anda katakan dan berikan nutrisi serta perhatian yang layak. Jika Anda memiliki kekhawatiran khusus tentang kesehatan hormonal atau performa intim, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan profesional medis. Mereka bisa memberikan saran yang personal dan tepat untuk kondisi Anda. Apakah ada di antara teh ini yang sering Anda minum untuk sarapan? Atau mungkin Anda punya pengalaman lain yang ingin dibagikan? Bagikan pemikiran dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Mungkin pengalaman Anda bisa sangat membantu banyak pria lain yang sedang mencari jawaban serupa. Jika Anda merasa video ini sangat bermanfaat dan membuka wawasan Anda, jangan ragu untuk berikan jempolnya agar lebih banyak orang bisa melihat informasi penting ini. Dan tentu saja jangan lupa untuk berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video informatif lainnya yang akan terus kami sajikan untuk membantu Anda menjalani hidup yang lebih baik dan lebih sehat di usia emas Anda. Ingat, usia hanyalah sebuah angka. Dengan pengetahuan yang tepat, pilihan yang bijak,
dan sedikit perubahan positif dalam kebiasaan sehari-hari, Anda bisa tetap gagah, bersemangat dan menikmati setiap momen hidup Anda sepenuhnya. Hidupkan yang terbaik di setiap usia.